para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 39. Kalimat kunci hari ini adalah 風邪だと思います。 Saya kira pilek. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna merasa tidak sehat dan datang ke rumah sakit ditemani oleh ibu asrama. Ia akan menemui dokter. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 39. Kalimat kuncinya adalah 風邪だと思います。 Saya kira pilek. どうしましたか？咳が出ます。熱も37.8度あります。喉を見せてください。風邪だと思います。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Dokternya bertanya kepada Anna, どうしましたか？ apa masalahnya? Secara harfiah, apa yang terjadi padamu? どう Adalah bagaimana, しました。 adalah melakukan, bentuk lampau dari します。か adalah partikel pada akhir pertanyaan. Jika melihat ada orang mengalami masalah, kita bisa bertanya, Do shimashita? Ini adalah satu ungkapan, jadi mohon hafalkan secara utuh ya. Anna menjawab, 咳が出ます。 keluar batuk, 咳 adalah batuk, が adalah partikel yang mengindikasikan subjek, 出ます。 adalah keluar. Dalam kalimat ini, topiknya yaitu watashi wa, yang artinya adalah saya adalah dihilangkan ya. Ya, sudah jelas bahwa Anna berbicara mengenai dirinya sendiri. Jadi lebih alami jika watashi dihilangkan. Aji, bagaimana cara mengatakan saya keluar ingus? Ingus adalah 鼻水 Saya hilangkan watashi wa yang merujuk pada diri saya sendiri, yaitu topik kalimat. Maka menjadi hanamizu ga demasu. betul sekali. Selanjutnya, Ibu Asrama menjelaskan mengenai gejala-gejala yang dialami Anna. 熱も 37.8 度あります。 Demam juga 37,8 derajat. 熱 Adalah panas, tapi dalam hal ini demam. も Adalah partikel yang berarti juga atau pun. 37.8 度 Adalah 37,8 derajat. 37.8 Adalah angka 37,8. 点 Adalah koma yang menyatakan desimal. Di belakang angka ini ditambahkan pembilang untuk menunjukkan suhu badan, 度 yang artinya derajat. Di Jepang, suhu badan dan atmosfer diungkapkan dalam Celcius. あります。 Berarti punya atau ada. Arimas mengungkapkan keberadaan atau kepemilikan. Saat kita sakit cukup menyulitkan jika kita tidak bisa bicara dalam bahasa Jepang. Lalu Novriana, bagaimana mengatakan pusing atau sakit kepala? Kepala adalah, 頭 sakit adalah, 痛いです。 jadi sakit kepala adalah, 頭が痛いです。 untuk sakit perut, perut adalah, お腹 maka kalimatnya menjadi, お腹が痛いです。 coba Aji mengucapkan sakit gigi. Gigi adalah, 歯 Ha ga itai desu, kan? ya betul. Nah, dokternya menjawab, 喉を見せてください。 mohon tunjukkan tenggorokannya. 喉 Adalah tenggorokan. を Adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. 見せて Adalah bentuk T dari kata kerja, 見せます。 yang artinya menunjukkan. Ini adalah ungkapan permintaan dengan bentuk T kata kerja diikuti ください。 yang artinya mohon. Setelah memeriksa Anna, dokternya mengatakan, 風邪だと思います。 saya kira pilek. Ini adalah kalimat kunci hari ini. 風 Adalah pilek. だ Adalah bentuk informal dari です。 yang merupakan ungkapan sopan pada akhir kalimat.
kita mengatakan と思います。 yang maksudnya adalah saya kira saat kita mengungkapkan pikiran, pendapat, atau dugaan kita. Jadi mari kita berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Saya kira pilek. 風邪だと思います。 Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 39 lagi. Kalimat kuncinya adalah 風邪だと思います。 saya kira pilek. どうしましたか？咳が出ます。熱も37.8度あります。喉を見せてください。風邪だと思います。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari kalimat kaze dato omoimasu, yang artinya saya kira pilek, cara mengungkapkan pemikiran atau perkiraan. Sepertinya ini ungkapan yang penting, jadi mohon jelaskan lebih jauh. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, saat mengungkapkan pemikiran, kesan, dan perkiraan, pertama ucapkan apa yang Anda pikirkan dulu, lalu ucapkan と思います。 yang maksudnya saya kira. 思います。 Adalah kata kerja yang berarti berpikir. Tambahkan partikel と sebelum omoimasu. Sebelum と思います。 yang artinya saya kira, gunakan bentuk biasa dari kata kerja, seperti contohnya bentuk kamus atau bentuk ta. Kita sudah mempelajari bentuk biasa di pelajaran 26. Misalnya, kita ingin membuat kalimat yang berarti, saya pikir ia akan datang. Ia di sini adalah wanita. Kata ganti ketiga untuk wanita adalah 彼女。 untuk kata datang, kita gunakan bentuk kamusnya, yaitu 来る。 jadi kita ucapkan 彼女は来る。 ia akan datang. Setelah itu ucapkan と思います。 yang artinya saya kira. Maka setelah digabung menjadi 彼女は来ると思います。 saya kira ia akan datang. Jika kata sifat i muncul sebelum to omoimasu, maka tidak berubah. Kita ambil contoh kalimat, saya pikir ia cantik. Cantik adalah 美しい。 yaitu kata sifat i. Jadi kalimatnya adalah 彼女は美しいと思います。 jika kata benda atau kata sifat na muncul sebelum to omoimasu, kita hanya perlu menambahkan da setelahnya. Misalnya kita ingin mengatakan, saya kira itu praktis. Itu adalah それ、 praktis adalah 便利。 yaitu kata sifat na. Jadi letakkan da setelahnya dan ucapkan 便利だ。 maka kalimatnya menjadi それは便利だ。 yang artinya itu praktis. Setelahnya tambahkan と思います。 yang artinya saya kira. Jadi kalimat lengkapnya adalah それは便利だと思います。 saya kira itu praktis. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Tema hari ini adalah batuk. Batuk ringan seperti ini adalah コンコン、 sekali lagi. コンコン。 Bagaimana dengan batuk berat? Kita gunakan ごほごほ、 untuk batuk berat. ごほごほ。 Menggambarkan bagaimana seseorang sampai merasa kesulitan bernafas karena batuk. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. 今日は、 Kasir di rumah sakit dan juga apotek mengatakan, Odaijini, maksudnya semoga cepat sembuh. Semua orang mengkhawatirkan saya merasa disayangi. Saya akan berusaha supaya cepat sembuh.